Halo, perkenalkan nama saya Yanti Haryanti dari kelas IL031TP. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sales management. Apa itu sales? Sales adalah proses penjualan produk dan juga layanan kepada pelanggan untuk menghasilkan pendapatan bagi sebuah perusahaan. Di dalam dunia bisnis, penjualan bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Selanjutnya terdapat jenis-jenis selling yang dimana pertama ada business to business atau B2B yang dimana penjualan dilakukan antar perusahaan. Contohnya adalah perusahaan software menjual sistem ERP ke perusahaan manufaktur. Yang kedua ada B2C atau business to consumer yang dimana penjualan langsung ke konsumen. Contohnya adalah toko online yang menjual pakaian kepada pelanggan individu. Yang ketiga ada online dan juga offline. Toko online menggunakan e-commerce sedangkan offline dilakukan secara toko fisik. Lalu, mengapa selling itu penting bagi sebuah perusahaan? Yang pertama adalah untuk meningkatkan sebuah pendapatan, karena tanpa penjualan, perusahaan tidak bisa mendapatkan keuntungan dan juga berkembang. Yang kedua adalah salesperson adalah sebagai jembatan pelanggan dan juga perusahaan yang dimana mereka membangun hubungan dengan pelanggan untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga adalah pelanggan adalah aset utama, yang dimana menjaga loyalitas pelanggan lebih murah daripada harus mencari pelanggan baru. Selanjutnya adalah jenis-jenis salesperson. Yang pertama ada order takers, yaitu hanya menerima pesanan tanpa harus memujuk pelanggan. Contohnya adalah seorang resepsionis di klinik kecantikan yang hanya mencatat pelanggan yang datang untuk perawatan tanpa menawarkan paket tambahan. Yang kedua adalah order creators yang dimana mempengaruhi orang lain untuk membeli tetapi tidak menjual secara langsung. Contohnya adalah seorang pelatih gym yang merekomendasikan suplemen kepada kliennya tetapi kliennya tetap membeli suplemen di toko lain. Yang ketiga adalah order getters yang dimana aktif mencari pelanggan untuk membujuk mereka. Contohnya adalah seorang konsultan pendidikan yang mengunjungi sekolah-sekolah untuk menawarkan program kursus tambahan kepada orang tua siswa. Lalu selling itu terdapat kunci keberhasilannya. Yang pertama adalah mengelola data pelanggan, menggunakan database pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka. Yang kedua, dengan menawarkan solusi bukan hanya sekedar produk, salesperson juga harus membantu menyelesaikan masalah pelanggan. Yang ketiga, menjaga hubungan dengan jangka panjang yaitu fokus terhadap kepuasan pelanggan agar mereka tetap loyal. Selanjutnya, apa itu sales management? Sales management adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisir, dan juga pengendalian aktivitas penjualan agar berjalan secara efektif dan juga menguntungkan. Selanjutnya, terdapat tugas utama dari sales manager. Yang pertama adalah planning atau perencanaan, yang dimana membuat perkiraan penjualan seperti sales forecasting, menentukan target penjualan berdasarkan data pasar, dan juga menyusun strategi untuk mencapai target. Contohnya adalah seorang sales manager di industri agribisnis merencanakan strategi untuk meningkatkan penjualan pupuk organik di desa dengan memberikan seminar gratis untuk para petaninya. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian, yang dimana merekrut dan juga memilih tim sales agar mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan, membangun motivasi agar tim dapat bekerja dengan optimal, lalu juga menyusun strategi kompensasi seperti gaji, insentif, dan juga bonus agar tim tetap semangat. Contohnya adalah seorang sales manager di sebuah perusahaan software membagi tim salesnya berdasarkan sektor bisnis seperti keuangan, retail, dan juga kesehatan agar lebih fokus terhadap kebutuhan pelanggannya masing-masing. Dan yang ketiga adalah controlling atau pengendalian yang dimana memantau kinerja tim sales dengan KPI atau Key Performance Index, menganalisis data penjualan untuk mengetahui tren dan juga pola pelanggan dan juga memberikan feedback dan melakukan perbaikan strategi jika diperlukan. Contohnya adalah seorang sales manager di industri pariwisata menganalisis data booking hotel dan juga mengubah strateginya dengan menargetkan turis lokal saat musim liburan. Selanjutnya adalah karakteristik sales manager yang efektif. Yang pertama adalah komunikatif, yang dimana mampu berbicara dan juga pendengar yang baik. Contohnya adalah seorang sales manager di bidang farmasi yang mendengarkan masukan tim salesnya tentang kesulitan menjual obat baru dan juga bekerja sama dengan tim marketingnya untuk memperbaiki strategi promosi. Yang kedua adalah manajemen tim yang baik, yang dimana bisa berkoordinasi dan memotivasi tim. Contohnya adalah seorang sales manager di sebuah perusahaan furniture memberikan pelatihan tentang teknik negosiasi agar tim sales bisa lebih dipercaya diri saat menjual produknya ke perusahaan atau perkantoran. Yang ketiga adalah memahami pasar dan juga produk, yang dimana harus tahu produknya dan juga kebutuhan pelanggannya. Contohnya adalah harga bahan bakar yang terus meningkat, yang dimana membuat masyarakat mulai mencari alternatif lain untuk yang lebih hemat energi. Dan yang keempat adalah fleksibel dan dengan mengelola waktu yang baik. Contohnya adalah sales manager di industri logistik mengubah strateginya dari penjualan layanan ekspedisi bisnis e-commerce karena tren belanja online sudah meningkat. Selanjutnya adalah strategi marketing terhadap sales. Pertama adalah strategi build market. Marketing memperluas pasar dengan promosi besar dan juga sales harus siap menangani lonjakan pelanggan. Contohnya adalah sebuah brand kosmetik lokal yang dimana mengajak influencer TikTok menawarkan diskon khusus untuk menarik pelanggan baru. Yang dimana permintaan meningkat membuat tim sales harus memastikan ketersediaan produk di e-commerce maupun toko offline.
Selanjutnya adalah strategi hold market, yang dimana jika strategi marketing fokus pada menjaga pelanggan lama, sales harus memberikan layanan terbaik agar pelanggan tetap loyal. Contohnya adalah sebuah bank menawarkan cashback dan juga poin reward untuk mempertahankan pelanggan kartu kredit. Dan juga sales menghubungi pelanggan lama untuk menawarkan upgrade kartu dan juga layanan prioritas. Selanjutnya adalah strategi harvest, yang dimana sales hanya fokus pada pelanggan yang paling menguntungkan, contohnya seperti sebuah perusahaan software yang hanya menargetkan klien korporasi yang lebih menguntungkan. Ya, seperti marketing mengadakan seminar eksklusif, sementara sales menawarkan layanan premium seperti support prioritas. Dan yang terakhir adalah strategi defense, yang dimana sales bekerja untuk menjual stok yang lama dengan diskon yang lebih besar. Contohnya adalah sebuah produsen elektronik mengadakan diskon besar-besaran untuk menghabiskan stok smartphone lama, yang dimana sales bekerja sama dengan distributor dan e-commerce agar produk cepat terjual sebelum model barunya dirilis. Selanjutnya adalah marketing mix terhadap sales. Yang pertama ada produk, yang dimana produk yang kompleks memerlukan sales yang lebih ahli. Contohnya adalah software, akuntansi, dan juga kalkulator. Sedang, dimana software akuntansi untuk perusahaan membutuhkan sales yang dapat menjelaskan fitur, manfaat, dan juga cara penggunaannya, sementara kalkulator bisa dijual secara langsung tanpa harus banyak penjelasan. Yang kedua adalah price, produk memerlukan strategi penjualan yang berbeda dibandingkan produk yang murah. Contohnya adalah perhiasan berlian dan juga aksesori fashion, yang dimana sales perhiasan harus membangun kepercayaan dan juga menjelaskan kualitas dan juga sertifikasinya. Sementara aksesoris fashion bisa dijual impulsif di media sosial. Yang ketiga ada place, penjualan di toko fisik berbeda dengan penjualan di marketplace. Contohnya adalah penjualan furnitur di showroom dan juga penjualan furnitur di online. Di showroom, pelanggan bisa mencoba melihat langsung barangnya, sementara di online, sales harus menggunakan gambar, deskripsi, ulasan pelanggan untuk meyakinkan para pembeli. Dan yang terakhir adalah promotion. Sales harus selaras dengan strategi promosi, contohnya penjualan produk skincare melalui influencer dan juga melalui event mall. Yang dimana jika melalui influencer, sales harus memastikan calon pelanggan mendapatkan informasi yang cukup dari konten promosi tersebut. Sedangkan dari event mall, mereka bisa menawarkan secara langsung sampel gratis dan juga konsultasi langsung. Selanjutnya, untuk memastikan sales dan marketing bekerja sama dengan baik, perusahaan harus memiliki sales buy-in, yaitu kondisi di mana tim sales percaya bahwa strategi marketing akan membantu mereka untuk mencapai target. Lalu bagaimana sih cara mencapai sales buy-in itu? Yang pertama adalah strategi marketing harus berdasarkan data yang nyata. Jika sales tahu bahwa strategi dibuat berdasarkan desain, maka mereka akan lebih percaya. Yang kedua adalah melibatkan tim sales dalam mengambil sebuah keputusan, misalnya mengadakan meeting bulanan agar sales bisa memberikan masukan. Yang ketiga, membantu sales untuk mencapai target. Contohnya adalah CRM system digunakan untuk membantu sales mengelola pelanggan, bukan hanya untuk menambah pekerjaan mereka. Dan yang keempat, mereka harus responsif terhadap masukan sales, yang dimana tim marketing harus mendengarkan pelanggan sales di lapangan untuk membuat strategi yang lebih efektif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.